Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami berdua mau memperkenalkan dan sekaligus tutorial pertama mengenai activity box. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Danu Bayu Utama, biasa dipanggil dengan Pak Danu. Kalau Bapak Ibu sudah sering tahu, ya saya concern di SMP. Cuman pada kesempatan kali ini beberapa tahun belakangan memang kami berdua concern bersama di pendidikan anak usia dini, secara khususnya pada metode Montessori. Ya, jadi saya mau menceritakan sedikit latar belakang kami, karena pasti untuk Bapak Ibu yang sudah mengenal kami pasti bertanya-tanya, kok biasanya UKC ada di tata usaha? Apakah sekarang udah bukan di tata usaha lagi? Enggak ya Bapak Ibu ya, saya masih di tata usaha dan Pak Danu pun juga masih di SMP. Tapi kami berdua tahun ini ikutan nyemplung dulu di TK. Seperti yang tadi Pak Danu bilang, jadi kami berdua ini concern di pendidikan metode Montessori, dan tahun lalu kami berdua bersama-sama menyelesaikan pelatihan intensif di pendidikan metode Montessori, dan kami juga berdua sudah mendapatkan sertifikat bersamaan, lalu dilanjutkan dengan saya yang melanjutkannya untuk kuliah spesifik di jurusan pendidikan metode Montessori. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa tahun ini situasi dan kondisi di luar dugaan. Tahun ini anak-anak mau tidak mau harus sekolah jarak jauh, yang seharusnya anak-anak sekolah datang ke sekolah diajarkan langsung oleh ibu guru, main sama teman-temannya, bersosialisasi dengan bebas. Tapi tahun ini mau tidak mau kita harus menghadapi bersama-sama bahwa sosialisasi dibatasi, khususnya juga untuk anak-anak, dan pada akhirnya kita harus belajar secara virtual, harus dari jarak jauh. Kita semua sebagai orang tua pasti punya keterbatasan dalam mengajarkan anak. Untuk itu kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kita bukan Superman yang bisa menghadapi semua masalah, menghadapi semua rintangan itu sendirian. Saya percaya kita semua butuh komunitas. Nah, komunitas ini penting. Kita perlu komunitas yang tepat, kita perlu komunitas yang punya visi dan misi yang jelas. Untuk itu saya percaya ketika Bapak Ibu mensekolahkan anaknya di TK Kristen Cahaya Bangsa, itu bukan satu kebetulan, karena pasti itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan untuk kita berada pada komunitas yang sama, untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung, untuk juga kita sama-sama mau saling belajar. Itu sesuai dengan motto sekolah kita Bapak Ibu, yaitu bersama dengan orang tua mendidik dengan teladan. Gitu. Jadi kami bersama dengan guru TK juga membuat activity box ini supaya anak-anak di rumah punya kegiatan yang seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Dan kali ini kami mau membuat tutorial pertama, dan kami akan sedikit-sedikit membarenginya dengan teori-teori yang kami juga sudah praktekkan, juga dari teori-teori yang kami ketahui, dan kami mau sharingkannya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga jauh lebih jelas lagi bagaimana menghadapi dan mengajarkan beberapa hal pendidikan kepada anak usia dini. Apa itu motorik? Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Perkembangan motorik dibagi dua. Yang pertama, motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil,
dengan koordinasi mata dan tangan. Contoh motorik halus yaitu menekan, menggambar, menulis, memotong, menggunting, menyusun puzzle, dan yang lainnya. Yang kedua, motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh. Contoh motorik kasar: berjalan, berlari, memanjat, menari, bermain bola, dan yang lain-lainnya. Umumnya yang berkembang pertama kali adalah motorik kasar, baru motorik halus. Perkembangan motorik kasar terbentuk sesuai kematangan fisik si anak dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan motorik halus dapat lebih berkembang jika ada bantuan stimulasi dari orang sekitarnya. Apa itu kemampuan sensorik? Kemampuan seorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuhnya. Selanjutnya, mereka memasukkan data dari indera tersebut sebagai sarana untuk melakukan penafsiran terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Contoh dari sensorik ada pendengaran, peraba, perasa, penglihatan. Jika itu peraba, stimulasinya dari kasar, halus. Jika itu perasa, dari berbagai macam rasa yang ada, anak bisa merasakannya dan bisa mengetahui perbedaannya. Baik Bapak Ibu, kegiatan pertama kita mau ambil yang ada tulisannya jadwalku, yang satu set itu ya. Jadi di sini kami bedakan antara yang perempuan dan laki-laki. Yang perempuan yang saya contohkan sekarang ini yang perempuan, sama aja ya, itunya cuman perbedaannya yang satu untuk anak laki-laki, yang satu untuk anak perempuan gitu. Dan ketika mempersiapkan jadwalku ini, sebisa mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu memberikannya kepada anak-anak. Yang perlu dipersiapkan itu yang sudah disediakan ada velcro untuk perekat. Yang perlu Bapak Ibu tambah ada gunting dan lem. Di sini saya menggunakan double tip foam, mereknya itu 3M ini. Tidak perlu sama seperti ini, pakai lem apa aja juga bisa, boleh. Pakai lem UHU juga nggak apa-apa. Lalu untuk kertasnya, jika Bapak Ibu merasa jauh lebih aman dilaminating dulu juga boleh, lebih bagus karena setiap hari anak akan memakai materi ini. Jadi supaya tidak cepat kena basah, tidak cepat robek, boleh Bapak Ibu silakan kalau mau laminating terlebih dahulu. Jadi kita mulai aja ya. Yang pertama yang harus dilakukan, velcro-nya digunting kira-kira aja, nggak usah terlalu besar-besar. Ya, velcro-nya dibagi dua, ada yang untuk ditempel di kertas dan ada yang di bagian potongan-potongan kertasnya. Ya, ditempel seperti itu ya. Satu sisi ada di kertasnya ini, kertas jadwalku ini. Yang satu lagi ada di potongan-potongan kertasnya. Potongan-potongan kertas ini berisikan gambar-gambar aktivitas yang boleh dipilih oleh anak-anak. Selama 1 hari itu dia mau ngapain aja sih? Dia boleh pilih, lalu
nanti dia akan tempel di sini secara berurutan ya, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu harus persiapkan dulu. Ya, ini udah selesai tempel menempelnya. Kalau bisa untuk tempelannya ini disamain. Velcro itu kan ada bagian yang halus dan kasar ya Pak, Bapak Ibu. Jadi bisa misalkan di kertas jadwalku ini yang ditempel yang bagian halus semua. Nanti yang di bagian jadwalnya ini potongan-potongan kertasnya yang kasarnya, supaya nggak bingung nanti kalau misalkan nyampur-nyampur, takutnya begitu ditempelin ternyata sama gitu kan, nanti harus kerepotan dibongkar ulang lagi. Jadi di sini anak-anak bisa memilih sendiri jadwalnya. Semisal dia mau mandi dulu pagi itu kan, bangun mau mandi dulu, dia pasang. Nanti anak-anak yang pasang ini ya, bukan orang tuanya ya. Lalu setelah mandi bisa baca Alkitab dulu, saat teduh dulu. Misal mau saat teduh dulu. Setelah saat teduh mau sarapan. Contohnya ya, mau sarapan. Setelah sarapan lanjut mau belajar. Oh maaf saya ketukar. Yang ini untuk baca Alkitab. Ya, lalu setelah makan tadi ya mau belajar. Lalu setelah belajar mungkin mau masak bikin kue sama mama, boleh taruh. Terus setelah jadwal masak bikin kue, mau tidur siang, boleh juga. Ini contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Ini contoh, jadi nanti yang pasang di sini anak-anak bukan orang tua. Yang perlu saya tekankan di sini adalah dari aktivitas ini, ketika anak-anak diberikan kebebasan untuk memutuskan pilihannya, satu hari itu anak mau berkegiatan apa aja, sebenarnya secara tidak langsung anak-anak sedang belajar tentang tanggung jawab, tentang manajemen waktu, dan anak mengerti rules-nya, aturannya. Dan ketika anak-anak sudah memilih ini, Bapak Ibu bisa ajak komunikasi anak-anaknya, bilang bahwa apa yang sudah kamu pilih harus dilakukan ya nak. Lalu ketika anak-anak tidak mengikuti yang sudah dia pilih, Bapak Ibu bisa mengingatkan, tadi kan kamu sudah pilih loh, tadi setelah masak sama mama, kamu udah pilih mau tidur siang, jadi tidur siang dulu ya. Seperti itu. Lalu di sini kan memang jadwalnya hanya sampai 6, sedangkan pilihannya banyak. Jadi ketika misalkan mandi sudah dilakukan, boleh dilepas lagi. Jadi anak-anak seperti setengah hari gitu ya, nanti setelah bangun siang mungkin dia mau main sepeda, oh ya main sepeda, nanti dia taruh di sini main sepeda. Setelah main sepeda nanti mandi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu juga saya ingin men-sharingkan, ketika anak-anak sedang tempel-menempel ini, mungkin kan kelihatannya hanya sedang menempel, tapi sebenarnya anak-anak juga kena nih ke bagian sensorinya. Ini kan kasar, ini halus. Ketika anak-anak jari-jarinya lagi pegang-pegang ini karena rasa ingin tahunya ya, itu sebenarnya sensorinya sedang kena di indera perabanya, dan itu sangat bagus. Lalu ketika dia menempel, menekan, itu masuk ke motorik halusnya. Kalau kita melihatnya cuma nempelin doang gitu kan, tapi untuk anak-anak usia dini, tangannya itu sedang dilatih, motorik halusnya sedang dilatih untuk menekan, lalu menarik kembali. Ya, ini masuk ke motorik halusnya. Lalu juga koordinasi matanya, ketika dia lagi memilih kan, aktivitas apa ya hari ini yang mau aku pilih, itu secara tidak langsung juga sedang melatih fokusnya, sedang melatih logikanya, berpikir. Jadi dari kegiatan ini, kalau dari sudut pandang orang tua terlihat sangat gampang, terlihat sangat biasa,
Tapi percayalah ketika Bapak Ibu memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan, dan juga keluangan waktu untuk anak-anak memilih aktivitasnya sendiri, itu sudah banyak hal yang anak-anak sedang asah dan pelajari. Ya, begitu kira-kira untuk yang tutorial pertama ini ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, saya ingin memberitahu di sini itu kan ada gambar anak main gadget ya, main tablet ya. Kenapa kok saya pasang gambar yang ini? Jadi pernah waktu itu sharing-sharing sama salah satu ibu gitu kan, dia bilang bahwa anaknya mendapatkan gadget time. Dan itu seperti reward, seperti kayak rest time-nya buat anak-anak gitu kan. Apalagi salah satunya kan karena anak-anak gak boleh nih main bareng-bareng temennya di rumah, di luar sembarangan gitu kan. Jadi si ibu ini memberikan gadget time ini. Lalu yang perlu saya tekankan adalah ketika Bapak Ibu mempunyai gadget time atau waktu untuk anak-anak bermain dengan gadget, pastikan Bapak Ibu punya deals dulu dengan anak-anak, kesepakatan berapa lama waktunya. Lalu apa yang mau dilihat atau apa yang mau dimainin. Kalau Bapak Ibu bukan orang tua yang memberikan waktu bermain gadget, Bapak Ibu bisa simpan ini. Jadi ini jangan diperlihatkan ke anak. Karena kalau nanti anak ngelihat, iya ada itu tuh, ada boleh main gadget gitu. Padahal Bapak Ibu bukan orang tua yang memberikan gadget. Jadi tolong ini disimpan dulu aja, jangan dikasihin ke anak. Tapi kalau Bapak Ibu termasuk orang tua yang memang memberikan waktu bermain gadget, silahkan boleh ada jadwal ini, tapi diberikan kesepakatan dengan anak. Malahan itu lebih bagus ketika Bapak Ibu bisa bersepakat dengan anak-anak. Jadi anak-anak tahu waktunya kapan yang tepat, atau kapan aku diperbolehkan main gadget gitu ya. Kalau saya pribadi memang saya tidak memakai ini. Anak-anak saya tidak bermain gadget di hari biasa, tapi mereka diperbolehkan di Sabtu Minggu gitu. Cuman kan ini jadwal harian sekolah ya, cuman dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau saya simpan karena saya bukan yang memberikan gadget di hari biasa. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan gadget di hari biasa, it's okay, tidak jadi masalah. Yang terpenting itu kesepakatannya dengan anak-anak ya. Begitu kira-kira. Jadi demikian tutorial pertama dari jadwalku ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu melakukannya dengan sukacita, mempersiapkannya dengan sukacita. Terima kasih jika masih ada kelemahan, kesalahan saya dalam menerangkannya. Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.